wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirly Novema Jiwandani dengan nomor NIM 232131130 dari kelas HPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, Magister Filosofi, yaitu The Dutch in Indonesia atau penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama yaitu awal kedatangan dan pola kekuasaan. Belanda pertama kali tiba di Jawa pada tahun 1596, tetapi mereka membutuhkan waktu lebih dari 3 abad untuk benar-benar menguasai sebagian besar kepulauan di Indonesia. Hingga pada awal abad ke-20, kekuasaan Belanda di luar Jawa masih lemah. Dengan banyak wilayah seperti Aceh, Bali, dan Kalimantan tetap mandiri dan sering melawan upaya hegemoni Belanda. Fokus utama Belanda selama masa awal kolonialisasi adalah keuntungan komersial, bukan kontrol administratif atau hukum yang menyeluruh. Yang kedua yaitu kebijakan hukum antara hukum adat dan hukum syariah. Hingga pertengahan abad ke-19, Belanda umumnya tidak banyak ikut campur tangan dalam urusan hukum lokal, kecuali jika berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Deleuze, Belanda cenderung menghormati hukum lokal karena mereka tidak terlalu peduli kecuali jika menyangkut kepentingan dagang. Namun seiring dengan kebutuhan akan law and order sebagai tulang punggung administrasi kolonial, Belanda mulai menerapkan sistem hukum yang lebih terpusat. Pada tahun 1873, Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pribumi yang pelaksanaan sepenuhnya di bawah kendali mereka. Pengadilan pribumi syariah dan adat hanya boleh menangani kasus ringan, sedangkan kasus pidana dan perdata penting ditangani oleh Landrat yang ketuanya selalu orang Belanda hingga 1920-an. Yang ketiga yaitu peran orientalis dan dualisme hukum. Seperti Inggris di India, Belanda juga mengandalkan para orientalis untuk memahami dan mengatur masyarakat lokal. L.W.C. van den Burg menerjemahkan teks hukum Islam penting pada tahun 1882 yang memperkuat posisi syariah sebagai hukum utama di kepulauan ini. Namun, orientalis lain seperti Snoek Gourgonje dan Cornelis van Vollenhoven justru menegaskan pentingnya adat sebagai hukum utama, bukan syariah. Van Vollenhoven bahkan menulis dan mengklasifikasikan 18 versi adat meski kenyataannya terdapat ribuan varian adat di seluruh Nusantara. Penulisan adat ini mengubah sifatnya yang semula lisan, fleksibel, dan berbasis komunitas menjadi lebih kaku dan terpusat. Penulisan ini juga melanggar prinsip utama adat yang hidup dalam tradisi lokal, bukan dalam buku hukum. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial secara resmi menyatakan bahwa adat bukan syariah, adalah hukum normatif di Hindia Belanda. Hal ini didukung oleh para sarjana dan elit pribumi, terutama dari kalangan aristokrat Jawa yang dilatih dalam bidang hukum adat. Syariah pun direduksi menjadi status sekunder, hanya diakui sejauh dapat memodifikasi adat di daerah tertentu atau reception teori. Yang keempat yaitu kebijakan pendidikan dan bahasa. Tidak seperti Inggris di India, Belanda tidak menyebarluaskan bahasa dan budaya mereka ke seluruh penduduk pribumi. Pendidikan dan pengajaran bahasa Belanda sangat terbatas, hanya untuk anak-anak elit Eropa dan pribumi terpilih. Hingga tahun 1940, hanya sekitar 2% penduduk yang menguasai bahasa Belanda.
Belanda justru mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Pendidikan barat yang diperkenalkan Belanda memang menciptakan elit baru yang terdidik secara barat, tetapi tidak sampai membentuk kelas menengah berbahasa Belanda yang luas. Bahasa Belanda menjadi simbol eksklusif kolonialisme dengan cepat dihapus setelah kemerdekaan, digantikan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak sosial dan kebangkitan Islam. Sementara itu, pendidikan modern dan kontak dengan dunia Islam di Timur Tengah, Hijaz dan Mesir memicu kebangkitan kesadaran Islam di kalangan pribumi, terutama pada awal abad ke-20. Banyak ulama Jawa menuntut ilmu di Mekah dan Kairo, membawa pulang semangat pembaruan dan perlawanan terhadap sekularisasi serta dominasi adat yang dipaksakan oleh kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan membangun sistem hukum nasional yang mengakomodasi pluralitas hukum warisan masa lalu, yaitu hukum barat, adat, dan Islam. Hukum Islam awalnya diakui terbatas, namun posisinya menguat lewat legalisasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta penguatan peradilan agama. Pada era reformasi dan otonomi daerah, hukum Islam mengalami revitalisasi, khususnya di Aceh dan bidang ekonomi syariah seperti perbankan, zakat, dan wakaf. Memasuki abad ke-21, hukum Islam semakin terintegrasi dalam sistem hukum nasional, tidak hanya di bidang keluarga, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini memperkuat perlindungan hak umat Islam dan mendukung kemajuan sosial ekonomi. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam, penghormatan hak asasi manusia, dan keberagaman masyarakat. Secara keseluruhan, sistemasi hukum Islam di Indonesia membawa dampak positif selama dijalankan secara inklusif, moderat, dan menghormati pluralisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.